Jadi mungkin teman-teman masih banyak yang bertanya kenapa sih Pak, presensi saya tuh banyak alfanya, kenapa saya sudah melakukan ini, sudah komen ini, tapi tidak eh, masih ditandain sebagai alfa. Nah, mungkin teman-teman tuh salah satunya hanya mendownload materi aja, kemudian hanya komen saja, tapi tidak melihat videonya secara keseluruhan. Nah, gimana teman-teman mau ngerti kalau teman-teman tuh cuma download materi aja, sedangkan the whole historinya tuh ada di videonya, ketika kita melakukan rekaman video. Sehingga teman-teman bisa mengerti apa sih maksud dari ini, gimana sih cara perhitungan ini, bla bla bla. Nah, saya harapkan sih teman-teman nggak cuma komen doang, karena kalau komen doang nih, atau ngeliat doang, itu saya anggap tidak hadir ya, tidak aktif juga. Nah, dipastiin tuh teman-teman juga ngelihat kayak videonya, kemudian downloadnya, dan ketika download itu dipastiin juga untuk downloadnya tidak melewati eh, batas tanggalnya ya, tanggal sesinya. Nah, kalau misalkan teman-teman di sesi hari Rabu, maka dipastiin jangan sampai lewat dari Senin. Gitu. Karena Senin itu sebenarnya kita sudah harus setoran presensi ke BAA, ke bagian akademik. Nah, kita makanya kita selalu sesinya ditutup pada hari Senin atau Selasa. Itu em, tergantung saya sih ingatnya kapan, antara Senin atau Selasa. Kira-kira seperti itu ya. Jadi selama saya belum tutup sesinya, maka itu akan record di sini. Tapi kalau udah saya tutup, maka tidak akan record lagi. Meskipun sekarang udah di sesi keempat nih, terus teman-teman mau buka sesi ketiga, sesi kedua, nah itu nggak akan record di sini. Karena di laporan dosen itu ada menunya di sini ya. Ini hanya record ketika sesinya itu belum ditutup oleh dosennya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, untuk melihat videonya itu saya ngasih batasnya itu minimal 50% ya, Mas ya. Jadi kan kalau di sini kan kelihatan nih 100%, 100%, ini ada yang 6%. Nah, kalau yang 6% ini ya dia cuma ngebuka habis itu udah malas kali ya. Jadi ditutup lagi. Nah, kalau bisa di atas 50% lah ya. Um, atau mungkin kalau misalkan teman-teman nontonnya di YouTube, ya udah oh, teman-teman screenshot aja di YouTube-nya. Nanti kan di detail screenshot-nya itu kelihatan tanggal teman-teman melakukan screenshot itu kapan. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa, oh saya udah nonton di YouTube nih, terus mau komplain nih bisa. Bagaimana kasusnya seperti saya, KRS bersetujui sesi tiga untuk yang masuk bagaimana? Jadi kalau untuk yang KRS baru sebenarnya karena kebijakan BH kemarin ya, saya ngasih waktu untuk menyelesaikan sesinya yang sebelum-sebelumnya dan keaktifannya teman-teman meskipun sudah terlewat ya. Jadi silakan chat saya aja kalau memang teman-teman KRS-nya baru atau baru masuk dan dipastikan semuanya tuh udah diselesaikan ya, baik itu videonya ataupun download materinya dan jangan sampai ngelewatin sesi keempat ini. Jadi kalau misalkan sesi keempat ini hari Rabu, berarti Senin itu dipastikan teman-teman sudah menyelesaikan semuanya ya. Kira-kira seperti itu sih teman-teman. Gimana? Sudah menjawab nggak? Oke, jadi untuk yang KRS baru gitu ya kira-kira ya. Dipastiin semua sesi yang sebelum-sebelumnya itu selesai sebelum masuk ke hari Selasa atau sesi kelima. Oke, jika seperti itu, nih ada lagi yang baru, berarti saya tambahin lagi. Tambahin lagi. Ini kan udah ini udah Widya ya. Ini ya. Dodi Setia.
Pas. Oke, teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman butuh nilai untuk menambah-nambah, saya akan ngelihat dari keaktifan teman-teman, baik di WhatsApp group ataupun di add link. Ini akan saya berikan nilai tambahan kayak gini ya. Jadi misalkan di VidCon kali ini saya kasih tambahan nilai untuk kehadiran teman-teman di VidCon nih. Kemudian udah siapa lagi nih? Christian Putih udah. Delia Rivato udah. Ah, itu ya. Terus seperti itu teman-teman. Nah, nanti bisa dicek sendiri kalau misalkan teman-teman merasa ikut VidCon tapi tidak ada namanya, boleh komplain ke saya. Nah, jadi ini nggak cuma untuk VidCon aja ya, keaktifan di Adlink ataupun keaktifan di WhatsApp group nanti saya nilai juga, saya berikan tambahan. Kemudian tugas ataupun kuis juga saya akan berikan tambahan juga. Kira seperti itu untuk eh, linknya bisa dicek di deskripsi grup aja ya teman. Kita mau mulai ke sesi keempat. Mungkin ini agak cukup berat teman-teman. Jadi kita bahasnya sambil sebenarnya ini di video yang sudah saya kasih itu udah mencakup ya, tapi dalam bahasa Inggris kita mau ngebahasnya dalam bahasa Indonesia. Jadi yang pasti karena di sesi keempat itu entropi itu terbagi macam-macam, di sini saya mau ngejelasin cukup satu entropi aja. Karena terlalu banyak entropi nanti malah pusing dan mutual information. Nah, ini saling berkaitan nih kalau di data science ataupun di artificial intelligence, machine learning. Nah, ini saling berkaitan. Oke, ini kontennya kita mau ngebahas entropi dan mutual information. Jadi kalau berdasarkan video yang saya kasih itu, entropi itu merupakan salah satu yang digunakan atau fungsi yang digunakan dalam data science. Nah, sebagai contoh, entropi itu bisa digunakan sebagai classification, pohon klasifikasi. Jadi, pohon klasifikasi ini teman-teman pasti sudah sering banget mendengar nih. Kayak decision tree, kemudian ada macam-macam lah ya, classification tree. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan sesuatu. Kemudian entropi itu biasanya digunakan juga sebagai basis dari sesuatu yang dipanggil sebagai mutual information. Nah, mutual information itu biasanya digunakan untuk menghitung relationship atau hubungan yang berkaitan antara eh, dua apa ya bisa bilang ya, dua informasi kali, dua two things, ya dua informasi. Nah, kemudian entropi itu juga digunakan sebagai relatif entropi atau biasa digunakan itu sebagai the Kullback Leibler distance. Nah, ini nggak cuma the Kullback Leibler distance. Ini biasanya juga ada banyak, ada kayak GAN, ada DB scan. Nah, ini macam-macam algoritma ya dan penggunaan fungsi cross entropy. Nah, which show up all over the place. Jadi dia itu menyebar ke berbagai tempat dan sebagai itu bisa dibilang membuat dimensi sendiri ya masing-masing. Jadi kalau misalkan ada tiga klasifikasi, dia akan melihat kedekatan antara satu dengan satunya, neuron satu dengan neuron lainnya. Yang paling dekat tuh yang mana, sehingga dia akan bukan jadi kayak eh, proses DB scan itu memisahkan diri lah ya, mengikuti yang paling dekat dan mengubah warnanya atau menghitung jarak dekatnya. Nah, jadi kalau entropi itu biasanya digunakan sebagai tiga komponen penting ini untuk menghitung similarity atau kesamaannya dan perbedaannya. Nah, kemudian si video ini menjelaskan, jadi kalau misalkan si state squatch itu menangkap ayam, di mana ayamnya ini terbagi ke dalam tiga area A, B, dan C. Jadi kita melakukan imajinasi nih teman.
kita melakukan imajinasi. Jika kita memiliki dua tipe ayam, satu ayam itu berwarna orange dan satu kelompok ayam berwarna biru. Kemudian kita membiarkan mereka bergerak secara bebas, random, di seluruh tampilan. Nah, kemudian si Stat ini ingin menangkap mereka, baik itu di area A, B, ataupun C. Nah, akhirnya si Stat ini secara random menangkap ayam yang ada di area A. Tapi di area A itu hanya ada satu ayam yang berwarna biru. Kemudian enam ayamnya lainnya itu berwarna orange. Jadi di sana tuh ada probability yang tinggi ketika kita ingin menangkap ayam berwarna orange. Nah, di mana ketika terdapat probability yang tinggi ketika kita menangkap ayam berwarna oranye, ini tuh nggak akan sangat mengejutkan ketika dilakukan gitu. Jadi kita sudah tahu kan karena ayam oranye ini ada banyak, maka mereka itu nggak akan terkejut, ayam-ayam ini nggak akan terkejut. Kita pun juga nggak akan terkejut kalau kita eh, mendapatkan ayam oranye karena ayam oranye itu ada banyak di kandang A. Jadi in contrast, jika si stat squad menangkap, eh, nah ini beda lagi nih kasusnya. Jadi sisa stat squad ini menangkap ayam berwarna biru di area A. Nah ini akan menjadi sesuatu yang sangat surprise karena hanya ada satu ayam biru di kandang A dan ini akan mempengaruhi probabilitasnya sangat tinggi. Kemudian di kandang B itu terdapat lebih banyak warna biru ayamnya dibandingkan si orange. Dan karena probabilitas ayam berwarna biru ketika ditangkap itu sangat tinggi di kandang B, maka itu nggak akan menjadi hal yang mengejutkan ketika itu terjadi. Ketika kita menangkap ayam, itu nggak mengejutkan kalau kita mendapatkan ayam berwarna biru. Karena si probabilitas probabilitas ayam berwarna oranye di kandang B itu kecil dan kita berhasil menangkap ayam tersebut, maka itu sangat berpengaruh ke probabilitasnya dan ini sangat mengejutkan ya terjadinya. Terakhir, ketika di kandang C itu ayam berwarna orange dan birunya itu sama. Jadi ada sama-sama 6 ya. Nah, ini akan sama mengejutkannya ketika kita mengambil ayam-ayam tersebut. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita mengkombinasi semua kandang eh, yang mengejutkan. Ini akan menghitung relative to probability, jadi akan berelasi dengan probabilitasnya. Dengan kata lain, ketika probabilitas menangkap ayam berwarna biru rendah di kandang A, maka kejutannya itu sangat tinggi atau si variabel surprise-nya itu sangat tinggi. Nah, kalau kita di kandang B probabilitas menangkap ayam biru itu tinggi, maka surprise-nya itu akan sangat kecil ya. Nah, sekarang kita memiliki intuisi secara general bagaimana probabilitas itu sangat berkaitan erat dengan suatu variabel surprise atau kejutan. Uh, Kita ingin melakukan inverse probability untuk mengkalkulasikan surprise, maka perhitungannya adalah 1 dibanding probabilitas. Jadi kalau kita lihat inverse, itu kan sama seperti suatu X dan Y ya. Karena kita ngeplot inverse, kita akan lebih dekat dengan probabilitas ketika nilai tersebut mendekati nol. Atau lebih besar ketika itu akan bernilai dengan y-axis. Kira seperti itu ya. Jadi probabilitas
mendekati nol, kemudian y-aksisnya bernilai lebih besar. Seenggaknya tuh ada lebih dari satu masalah ketika kita menggunakan inverse probability untuk menghitung suatu variabel surprise. Kita diibaratkan ingin melakukan flip coin untuk mendapatkan uh, apa ya, pendekatan yang lebih baik untuk menyelesaikan suatu masalah. Kita melakukan flipping coin, terus kita berimajinasi kita tuh mendapatkan banyak banget logo kepala ya atau gambar kepala ya, di situ ya. Ketika kita nge-flip koin tersebut. Terus ketika kita mendapatkan kepala lagi, maka probabilitasnya itu akan satu. Dan ketika uh, mendapatkan hal lain, maka hal itu akan bernilai klasifikasinya nol ya, atau surprise-nya nol. Bagaimanapun ketika kita mengambil inverse, probabilitas inverse-nya ketika mendapatkan kepala, maka kita akan mendapatkan satu. Klasifikasi kepalanya itu satu, dan tails-nya atau buntutnya itu adalah nol. Maka kita akan mendapatkan satu kalau kita mendapatkan kepala. Nah, kalau kita mendapatkan selain kepala, maka kita anggap itu mendapatkan nol. Nah, ini merupakan suatu alasan bagaimana kenapa kita tidak bisa hanya menggunakan inverse untuk probabilitas dalam menghitung suatu kejadian atau surprise ya, variabel surprise. Kira-kira seperti ini untuk perhitungannya teman-teman ya. Jadi kita menggunakan yang pasti log ya, log satu P heads dan log satu P tails. Nah, ini tergantung klasifikasinya. Ketika misalkan di sini ada dua nilai, maka kita hanya mendapatkan klasifikasinya itu dua, satu dan nol. Tapi kalau kita misalkan ada tiga, ada empat, nah itu tinggal teman-teman melakukan klasifikasinya. Apakah klasifikasinya biner 0, 1, 2, 3 atau klasifikasinya itu berupa variabel. Nah, itu kan teman-teman. Nah, sejak kita mendapatkan probabilitas kepala itu satu dan kita akan selalu mendapatkan kepala itu, maka nggak akan mengejutkan kita ketika kita mendapatkan kepala. Jadi perhitungannya kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi log satu per pH sama dengan log satu per satu. Karena saat untuk menghitung probabilitas itu satu per probabilitas ya. Jadi kalau satu per satu itu sama dengan satu ya, maka log satu itu sama dengan nol. Nah, ini nggak akan ada kejutan ketika kita mendapatkan koin kepala karena nilai probabilitasnya itu nol. Nah, ini akan sangat kontras ketika probabilitas untuk mendapatkan si buntut atau tails ini sama dengan nol. Nah, maka ini nggak akan make sense untuk menghitung surprise-nya. Kira-kira seperti ini perhitungannya. Jadi kalau misalkan yang tadi itu kepala satu per satu, maka kalau di buntut atau tails itu satu per nol. Nah, tadi kan log satu ya, yang kepala itu log satu. Nah, untuk yang kepala, yang buntut ini sama dengan log nol. Nah, teman-teman tahu nggak kalau log nol itu eh, maksudnya apa? Ya, kalau di sini log nol itu bermaksud tidak bisa didefinisikan, undefined. Nah, ini merupakan suatu kejadian yang tidak mungkin dapat terjadi, probabilitasnya sangat kecil. Nah, ini yang eh, dapat membuat suatu kejutan ketika kita mendapatkan buntut atau nol. Karena sebelum-sebelumnya kita mendapatkan kepala yang sangat banyak. Nah, seperti probability pada inverse, jadi log pada inverse itu akan memberikan kita kurva yang bagus dalam probabilitasnya. Kemudian akan mendekati, probabilitas itu akan mendekati nol, dan semakin mendekat dengan nol probabilitasnya, maka kita akan sangat
apa ya bilang, sangat terkejut atau variabel surprise-nya ini kita dapatkan. Tapi ketika si kurvanya ini mengatakan tidak ada variabel surprise, maka probabilitasnya itu satu. Jadi terlalu banyak koin kepala. Jadi probabilitasnya itu pasti akurasinya itu 100%. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jika seperti ini, show surprise yang pasti kita menggunakan perhitungannya log 2 satu per probability. Teman-teman bisa baca. Kemudian kita melakukan imajinasi kalau kita misalkan mendapatkan koin kepala itu 90% setiap waktu. Dan kita mendapatkan koin untuk buntut atau koin tails itu hanya 10%. Jadi 90 per 100 itu sama dengan 0,9. Karena di probabilitas itu nggak ada 100%. Yang ada dari 0,1 sampai dengan 1. Itu nilai terakhirnya adalah 1. Nah, ini perhitungannya teman-teman. Jadi kalau di perhitungan variabel surprise untuk memperhitungkan hal tersebut, kita bisa menggunakan log 2 karena tadi probabilitas kepalanya 0,9, berarti kita tinggal masukkan 1 per 0,9. Kemudian kita mendapatkan nih log 21, ini yang sebelumnya ya tadi karena si kepala ini dinilai sebagai 1. Kemudian dikurangin log 209. Nah, ini hasilnya ada 0,15 dan yang buntut adalah 3,32. Kemudian kita mau mencari total variabel surprise-nya. Jadi sequence dari koin yang kita toss atau kita lemparkan. Nah, hal ini tinggal sebenarnya dikali-kali saja ya ataupun ditambah ya. Jadi perhitungan log 2 1 per 0,9 bla 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 sampai dengan akhirnya adalah 3,62. Tapi ini adalah perhitungan yang sangat lama. Sedangkan di sini tuh sudah ketahuan kan sebelumnya ini 0,15 sama 3,32. Jadi kalau kita tambah sebenarnya hasilnya sama 3,62. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan perhitungan yang ini silakan. Atau teman-teman mau menggunakan perhitungan ini sama saja. Nah, ini lebih singkatnya. Jadi yang tadi tinggal ditambah-tambah saja sama hasilnya sama 3,62 juga. Kemudian untuk yang table nih, kan kita sudah mengetahui probabilitasnya 0,9, 0,1. Kemudian kita variabel surprise-nya sudah mengetahui juga 0,15 sama 3,32. Kita mau mengetahui estimasi dari total surprise ketika kita melakukan pelemparan koin selama 100 kali. Gimana sih perhitungannya? Sebenarnya nggak rumit-rumit banget. Kita tinggal masukin aja. Tadi kan udah ketahuan probabilitasnya 0,9 untuk kepala. Dan yang buntut itu 0,1. Kita tinggal kali 100. 0,9 kali 100. Kemudian surprise-nya itu tadi kan 0,15 untuk yang kepala. Jadi untuk yang kepala itu sudah ketahuan sampai 0,15. Ditambah untuk yang buntut 0,1 kali 100 kali 3,32. Yang pasti di sini kita memfokuskan untuk perkalian terlebih dahulu. Untuk pertambahan itu nanti kalau semuanya sudah dikali dulu. Baru kita bisa menambah antara si buntut ataupun kepala. Sehingga hasilnya adalah 46,7. Ini adalah total surprise-nya atau total akurasinya lah ya. Kalau di dalam data science disebutnya. Ketika kita ngeflip, maka kita mendapatkan total akurasinya 46,7%. Nah, entah itu kepala ataupun buntut ya. Kemudian kita mau melakukan pembagian nih dari koin yang dilemparkan sebanyak 100 kali. Jadi kita tinggal membagi aja yang tadi 46,7 dibagi 100. Nah, akhirnya kita mendapatkan 0,47. Nah, ini merupakan suatu rata-rata dari nilai surprise
ketika kita melemparkan koin tersebut. Jadi entah kita mendapatkan kepala ataupun buntut, maka ini adalah akurasinya. Sebenarnya nggak jauh-jauh amat ya, 46,7 ya sekitar segitu sih kalau di dalam persentase probabilitasnya ya. Nah, ini merupakan suatu nilai entropi dari suatu koin. Jadi untuk memperhitungkan nilai entropinya itu tinggal dibagi aja ya, divide ya, untuk mendapatkan entropi surprise. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kalau di statistik, notasi statistik, kita mau apa ya? Mengutarakan kalau entropi itu sudah diekspektasi nilainya berdasarkan surprise sama dengan 0,47. Nah, ini sama-sama dibagi 100. Nah, ini lebih simpelnya, jadi 100-nya kita hapus-hapus saja, bla bla bla, udah tinggal ditambah. Oke, ini juga sama, plus probability. Nah, kita terus mau melakukan penulisan ulang entropinya seperti nilai expected ya, menggunakan fancy sigma notation, notasi sigma. Jadi si sigma xp ini merupakan nilai spesifik dari variabel surprise. Kemudian x besar sama dengan x kecil itu merupakan suatu probabilitas ketika kita melakukan observasi dari nilai yang spesifik pada surprise. Misalkan ini entropi sigma px log 1/px. Berarti kan x-nya ini merupakan probabilitas dari surprise. Log-nya ini merupakan surprise-nya. Ini tinggal di swap aja sih sebenarnya dari matematikanya, statistikanya. Kemudian kita melakukan properties of logs, melakukan konversi dari fraksi dengan subtraction, melakukan apa ya, subtraction sebetulnya pengurangan penjumlahan dan segala macam ini bebas. Jadi sebenarnya entropi itu rumusnya itu sedikit, entropi sama dengan min sigma px log px. Nah, kita bisa melakukan multiply perkalian dari dua term in the difference dari perbedaan si px-nya. Kita balik lagi ke si ayam dan segala macam. Kemudian kita mau melakukan kalkulasi si entropi dari si ayam tersebut. Tadi kan udah ketahuan nih entropi rumusnya sigma px log 1/px. Kita mau lihat nih entropi dari si ayam-ayam ini. Nah, si kandang A karena itu hanya ada satu ayam biru, jadi kita sudah mengetahui probabilitas 1/7. Kita tinggal masukin aja si PX-nya itu berarti kan 6/7 nih. Udah ketahuan kan, ada 6 oren per 7 dikali log 2, 1/6/7. Nah, ini kalian gak usah mikirin, ini dari mana sih 6/7-nya. 6/7 kalian lihat aja kan di kandangnya itu ada 6 ayam dari total 7 ayam. Kemudian yang oranye ini dipisah antara oranye sama biru. Sedangkan yang biru itu 1/7 dikali log 2, 1/7. Ini rumusnya sama ya. Jadi, tapi dipisah antara yang oranye dan yang biru. Sehingga kita dapatkan nilainya sama dengan entropinya itu 0,59. Jadi meskipun si nilai surprise ini ataupun nilai kejutan ini terasosiasi ketika kita mendapatkan ayam berwarna oranye ini, maka nilainya 0,22. Nah, ini akan lebih kecil ketika kita mendapatkan ayam berwarna biru. Ya kan lebih 2,81 ya. Ini kalau di akurasi ini sangat, sangat jelek lah 2,81. Terlalu tinggi. Nah, dari total entropi 0,59 ini maka akan lebih mendekati nilai surprise akurasi asosiasi dengan ayam berwarna orange ya 0,22. Nah, probabilitas itu lebih mendekati nilai 0 ya. Jika seperti itu, nah
higher probability-nya karena itu tadi 0,22. Ketika kita mengambil ayam berwarna orange, maka itu akan mendapatkan probability akurasinya 86%. Tapi ketika kita menangkap ayam berwarna biru, maka itu probabilitas akurasinya tuh hanya 14% atau 0,14. Itu perbedaannya cukup jauh. Nih, tanya lagi ya. Oke, Mas Doni. Aman. Nah, kemudian kita menghitung lagi nih kandang si ayam B. Ayam B ya. Kita menghitung entropi untuk area si B atau kandang B. Ini masih sama kayak yang tadi, entropi PX log 1 per PX. Ini teman-teman tahu lah ya, kenapa itu 11. Karena teman-teman bisa hitung sendiri. Itu totalnya ada 11 ayam di situ. Dan hanya satu ayam berwarna orange. Jadi 1/11. Nah, kalau yang warna biru berarti kan ada 10 dari 11 ayam ya di kandang B. Ini kayaknya sama, perhitungannya juga sama kayak tadi. Bla bla bla. Tapi akurasi dari si ayam warna orange ketika kita tangkap itu hanya 0,09. Jadi probabilitasnya itu sangat kecil. Eh, akurasinya sangat jelek lah. Tapi kalau kita ngambil ayam biru, ini akurasinya sangat tinggi. Probabilitasnya karena sangat besar ya, 0,91 atau 91%. Secara total entropinya itu 0,44 dan dia akan lebih mendekati si ayam biru karena ayam biru itu 0,14 ya untuk surprise-nya. Karena kita sudah mengetahui entropi-entropi tersebut, ini akan menjadi sangat make sense karena area B itu sangat tinggi probabilitasnya ketika mengambil ayam dengan nilai surprise yang rendah. Jadi kalau si area B itu lebih rendah daripada area A untuk entropinya. Entropinya tapi tinggi sih. Tapi kalau probability yang tingginya itu lebih bagus yang di B. Ini sama untuk yang C juga entropinya ini sama dengan 1. Nah, ini teman-teman sudah tahu lah ya, 7/14 itu dapat dari mana? Dari 7 ayam orange dengan total 14 ayam di kandang C. Nah, kalau yang di kandang C, ini probabilitasnya 50%, 50%. Karena ini sama-sama 7 ya ayamnya. In a nutshell, jadi ada dua sigma, di mana itu ada karakter Greek atau Yunani. Di situ dianggap sebagai summation atau penambahan ya. Jadi kita akan melakukan penambahan banyak fungsi aritmatika penambahan addition. Dan kita akan menggunakan join probability. Di sini kayak ini join probability masih berkaitan erat dengan marginal probability. Ini sudah beda konteks ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk yang entropy sudah selesai teman-teman. Di sini kita mau melakukan mutual information. Jadi untuk menghitung mutual information itu lebih bersifat klasifikasi ya teman-teman. Kita dikasih dataset seperti ini kira-kira. Jadi di dalam suatu bioskop, kita memiliki data yang menyukai popcorn itu ada seginilah ya, ada lima data, tapi tidak semuanya menyukai popcorn. Dengan tinggi bla 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 itu ada 5 juga, dan menyukai film Troll 2 itu ada 5 data juga. Nah, kemudian kita mau melakukan kalkulasi probabilitas dari seseorang yang menyukai popcorn dan menonton si Troll 2, menyukai film Troll 2 ini. Kita udah tahu nih, kita berarti menghitung nilai yes
pada popcorn dan film Troll 2 Yes juga. Maka di sini eh, yang yes sama itu berarti ada tiga data ya. Jadi tiga dari lima data atau tiga dari lima orang pada dataset menyukai popcorn dan Troll 2. Kira-kira seperti itu. Jadi ini sama dengan 3 per 5. Untuk kalkulasi probabilitasnya yang menyukai popcorn dan film Troll 2. Pada marginal probabilitas, kita akan melakukan salah satu cara untuk mendapatkan hal tersebut. Sebagai contoh, kita akan melakukan fokus pada orang yang menyukai popcorn. Namun kita mau menghitung orang yang tidak menyukai popcorn. Jadi berarti kan tadi kalau yang menyukai popcorn ada tiga. Di sini yang tidak menyukai ada dua. Di sini maka kita ambil 2/5 ya. Nah, tidak menyukai di sini. Kemudian kita mau melakukan kalkulasi marginal probability pada orang-orang yang tidak menyukai film Troll 2. Nih, ternyata di sini hanya ada satu orang aja nih yang nggak menyukai film Troll 2 dari 5 dataset. Berarti kita eh, tandain 1/5. Nah, hal-hal tersebut kita tandain ya teman-teman nih. Ini merupakan suatu data yang kita simpulkan, eh, kita ambil, kemudian nanti kita masukkan ke dalam suatu table. Ini bisa dibilang seperti table confusion matrix, itu untuk menghitung nilai akurasi dan macam-macam sebenarnya untuk probabilitas. Jadi dari setiap pasang variabel seperti yang menyukai popcorn dan menyukai film Love Stroll 2, kita akan mempertahankan eh, fungsi join dan marginal probabilities pada table. Jadi kalau yang table warna biru, likes popcorn yes dan likes popcorn no, itu akan merepresentasikan seseorang yang menyukai popcorn ataupun tidak. Kemudian yang di table hijau, Love Stroll 2 yes ataupun Love Stroll 2 no, itu akan merepresentasikan orang yang menyukai film itu atau tidak. Kita buat table dari eh, data-data yang tadi kita dapatkan ya. Nah, pada join probabilitas, kita kan sudah mengetahui nih siapa aja sih yang menyukai popcorn dan film Love Stroll 2. Ini kan ada tiga orang ya. Berarti kita tinggal masukin aja dong 3/5 di table orang yang menyukai popcorn dan film Troll 2. Jadi kita masukkan di kolom pertama 3/5. Limanya dari mana sih? Limanya dari total datanya. Nah, eh, di sini kita mau menghitung join probability orang yang tidak suka popcorn 2 tapi menyukai film Troll 2. Kalau kita lihat di data, ternyata ada kan. Jadi menyukai film Troll 2 tapi tidak menyukai popcorn. Maka kita masukin nih 1/5. Kelihatan dong, no sama yes. Di mana no itu dia menyukai popcorn. Nah, jadi ini dia tidak menyukai popcorn. Di sini kan tidak nih, tidak menyukai popcorn. Kemudian, tapi dia menyukai film Troll 2. Nah, ini yes. Maka ini 1/5. Dan akhirnya kita sampai ke marginal probability. Sebenarnya ini mah nggak usah dipusingin banget ya teman-teman ya. Eh, pasti ini sama ini ditambah. Ini sebenarnya terlalu banyak ngomong. Jadi untuk menghitung totalnya ini dari yang menyukai si film Troll 2, kita tinggal menambahkan aja 3/5 tambah 1/5 sama dengan 4/5. Udah selesai. Simple kayak gitu aja. Hmm. Kemudian kita mencari nih orang yang menyukai popcorn tapi tidak menyukai film Troll 2.
Ada nggak sih yang yes tapi sininya no? Ternyata kan nggak ada kan. Yang di sininya yes, di sininya no. Adanya no sama no. Berarti di sini 0/5 karena nggak ada datanya, teman-teman. Kalau nggak ada datanya ya udah nol. Kemudian kita mencari lagi nih, likes popcorn, no, love stroll 2 no. Berarti no sama no nih, kita cari no sama no. Oh, ketemu nih no sama no, cuma ada satu data. Ya udah 1/5. 1/5 tambah 0/5 berapa sih? Ya udah 1/5 juga dong. Selesai, teman-teman. Sampai sini kita udah dapetin marginal probability-nya. Kemudian kita tambahkan. Kalau tadi kan kita nambahan ke samping, ke kanan. Kita sekarang menambahin ke bawah totalnya untuk kolom total kolomnya. Ya udah kita tinggal tambahin aja 3/5 tambah 0/5, 3/5. 1/5 tambah 1/5, 2/5. Nggak usah ribet-ribet gitu. Nah, oke. Berarti kan table kita udah lengkap nih. Kita sudah memiliki table yang diisi join dan marginal probability yang terasosiasi dari data popcorn dan orang yang menyukai film Troll 2. Nah, ya udah kita udah mendapatkan marginal probability dan joinnya. Terus kita mau ngelakuin apa? Kita mau melakukan kalkulasi mutual information ya dengan mencocokkan join dan marginal probability pada perhitungan atau rumus statistik mutual information ini. Ini agak ribet mutual informationnya. Jadi rumus-rumus sigma-sigma ini sangat berkaitan dengan summation. Jadi the join probability-nya masuk ke sini, kemudian marginal probability-nya masuk ke sini. Pokoknya teman-teman dilihatin aja tanda panahnya ini kemana. Nanti kita tinggal masuk-masukin aja. Ini sudah dikasih inilah contohnya. Nah, ini misalkan kita mendapatkan dua penambahan untuk melakukan include, jadi menambahkan keseluruhan possible combination. Jadi kombinasi yang dimungkinkan dari seluruh variabel ya. Di sini ada likes popcorn, yes and no, kemudian ada film, yes and no. Sebagai contoh, kita mau memasukkan nilai join dan marginal probability ketika kedua popcorn, nilai popcorn dan love stroll 2 itu sama dengan yes. Nah, berarti kan kita harus melihat nih kalau sama-sama dengan yes. Nanti nanti perhitungannya kayak gimana. Kemudian kita akan menambahkan lagi di sini ya, tambah ketika ini popcorn sukanya yes dan no dan bla 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 sampai akhirnya no sama no. Nah, ini um, disesuaikan dengan yang ini teman-teman. Jadi yes sama yes, yes sama no, no sama yes, dan no sama no. Ya kan seperti itu. Nah ini kira-kira perhitungannya. Akhirnya sampai dengan di sini nih. Ketika popcorn itu no dan love stroll 2 itu no. Nah, sebenarnya sih gampang banget ya kalau kita ngelihat tabelnya aja sama rumusnya. Jadi kita kita nggak perlu ini nih ngecek-ngecek ini panjang-panjang gini. Kita tinggal masuk-masukin aja sebenarnya teman-teman. Jadi di sini kan tadi 3/5 nih. Ini kan yes sama yes ya. Kalau yes sama yes ya udah 3/5, 3/5. Oh, ini yes sama yes 3/5 lagi. Kemudian 3/5 dari sini nih yang biru ini. Terus 4/5 ini dari yang ini. Kemudian 0/5-nya dari mana? Dari sini. Ini 0/5 lagi dari sini. Yes, no. Berarti yes, no. Ini kan kalau ini yes, yes. Yes, yes. Yes, no, yes, no. Terus 1/5 nih dapat dari mana nih? Ya udah dari sini dong. No, yes. No, yes. No, yes. Ini no, 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 no. Udah. Sama dengan akhirnya adalah 0,22. 0,22. Berarti probabilitas mutual information-nya itu adalah 22%. Nah, ini perhitungan log teman-teman udah paham lah ya. Udah bisa pakai kalkulator juga lah ya. Jadi nggak perlu dijelasin gimana dapetin log-lognya ini. Jadi
Mutual information yang tadi antara si popcorn dan film Troll 2 itu sama dengan 0,22 atau 22% untuk nilai variabelnya. Nah, the good news eh, di sini kalau misalkan ada 0 log 0 itu gimana sih? Jadi kalau misalkan teman-teman mendapatkan mutual information perhitungan 0 log 0, maka teman-teman bisa mengabaikannya. Karena 0 log 0 itu sama dengan 0. Jadi kita nggak perlu musingin. Itu berapa sih nilai 0 log 0? 0 log 0 itu tetap nilainya adalah 0. Kira seperti itu teman-teman. Jadi eh, untuk mutual information cukup sampai dengan teman-teman mendapatkan nilai akhirnya ya di sini ya. Ini dapat dari mana sih? Nah, teman-teman bisa melihat dari sini. Ikutin aja gerakan-gerakan panah-panah ini, maka teman-teman akan mengetahui sebenarnya. Atau teman-teman bisa mencocokkan dari sini. Yes, yes di sini. Yes, 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 yes. Oke. Ya, seperti itu teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan nggak nih? Adakah yang ingin ditanyakan? Saya mau nanya sedikit, Pak. Boleh, Mas. Tapi sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam ya, Pak. Iya, nggak Karena apa-apa. kamera ininya ya apa unavailable. Kalau terkait yang materi tadi, Hmm, ada latihan soalnya nggak sih, Pak? Karena kalau em, apa ya, mungkin bukan cuma saya yang lupa-lupa ingat cara ngitung log itu gimana. Jadi biar memang bisa sambil googling juga, tapi biar lebih enak juga kan karena biar relate langsung dengan materi yang Bapak kasih. Mungkin hmm. ada latihan soal apa yang bisa dicoba, Pak. Makasih, Pak. Sebenarnya ini jarang banget sih ya, karena ini kan dasarnya data science. Nah, nggak semua kampus itu memberikan pelajaran teori informasi. Jadi kalau bisa dibilang teori informasi itu setahu saya yang paling berfokus itu ada di Jerman. Jadi saya pernah tuh ngebantuin mahasiswa Indonesia yang kuliah di Jerman. Nah, itu emang teori informasinya sangat dalam. Dan saya juga sebenarnya baru sambil belajar juga sih teori informasi itu kayak gimana. Nah, itu teori informasi itu sebenarnya sangat luas ya. Dari kita menghitung entropinya, akurasi probabilitas. Kalau akurasi probabilitas conversion matrix itu gampang. Tinggal true positif, false negatif, true negatif, kita tambah-tambah. Nah, kalau di ini lebih bersifat ke lebih statistiknya. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman butuh perhitungan, mungkin nanti saya akan kasih ini aja, kasih kayak tugas saja mungkin atau nanti kesepakatan gimana. Kayaknya sih tugas sih menurut saya sih. Mungkin besok kali Ya, saya atau kirim. enggak kayak latihan-latihan contoh latihan untuk ini Pak sebelum mungkin masuk ke tugas utama gitu nanti. Hmm, oke, boleh lah, boleh. Nanti saya coba bikin. Ya, terima kasih Pak. Karena kalau tadi kita mengacu ke penjelasannya kan sekilas cukup rumit memahaminya. Tapi memang tadi yang Pak Azam bilang kan jangan terlalu terpaku ke penjelasannya, tapi lihat di data-data di tabelnya. Tapi di samping itu kan kita juga perlu paham juga fundamental sih deskripsi rumusnya atau gimana gitu. Jadi Ya, ya kalau khususnya saya pribadi ya Pak ya, butuh hmm, aja sih Pak untuk nyoba-nyoba latihan yang relate langsung dengan materinya. Baik, oke itu aja sih. Pak. Terima kasih Pak Azam. Oke, sama-sama. Oh ya, saya teman-teman kalau mau ini lagi infoin lagi. Teman-teman kira-kira ada yang belum masuk nggak ya namanya yang hadir di VidCon sekarang? Doni Pak, Doni, Mas Doni. tadi telat sih baru join 20 menit terakhir ini kayaknya ya. Oke.
Mas Doni nama lengkapnya siapa Mas? Doni Saputra, Pak. Ada lagi nggak nih teman-teman? Kalau yang dari sini. Ah, saya Pak Sabrina Zulfa. Oke, ada lagi? Mas Saiful Rafiq. Oke, ada lagi? Karena ini sebagai nilai tambah ya teman-teman ya keaktifan. Jadi keaktifan itu saya ulang lagi deh. Keaktifan ini berdasarkan teman-teman di add link ataupun di WhatsApp group eh, atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di LMS itu sangat bagus. Ini nanti saya tambahkan. Jadi sebenarnya nggak cuma di Fitcon aja ya. Karena kan Fitcon juga paling saya nggak terlalu sering ya untuk melakukan Fitcon. Kira-kira seperti itu sih. Ini ada lagi nggak teman-teman nih? Apa udah nggak butuh nilai tambahan? Kalau misalkan UTS atau UASnya kurang. Ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, ada 15 nih. Dua lagi kayaknya masih belum. Yuk ada lagi nggak nih? Siapa nih namanya nih yang belum? Artinya sesi 1 sampai 3 memang masih pada kosong semua ya, Pak? Yang mana tuh? Yang sesi 1 sampai 3. Karena sesi 1 sampai 3 banyak mahasiswa baru gitu yang masuk Oh, jadi oke. nggak saya hitung dulu. Oke, siap-siap. Kasih, Pak. Oke. Ini ya, namanya siapa lagi nih? Mas Heru Saputra. Lagi. Iya, Mbak Priana ya. Wah, pada hilang nih kayaknya. Yes. Ya, teman-teman bisa ngecek sendiri ya nanti kalau misalkan merasa sudah aktif di LMS ataupun di WhatsApp group, tapi eh, tidak mendapatkan nilai seperti teman-temannya, itu silakan bisa komplain. Nah, yang pasti saya mau menginfokan lagi. Jadi kalau di LMS itu dosen-dosen melihat dari laporan kegiatan mahasiswa di setiap sesi. Jadi misalkan di sesi ketiga nih, saya memberikan suatu video, kemudian materi, tapi teman-teman tuh hanya melihat doang nih, tapi nggak melakukan nonton videonya, nggak download materinya, maka itu nggak saya presensi hadir ya teman-teman ya. Jadi minimal itu ya kalau emang ada video ya udah ditonton videonya. Jangan cuma download materi nih. Kalau download materi kan nggak ngerti juga. Kalau percuma dong di download. Karena kan saya nggak ngasih penjelasan yang lebih lengkap lah ketika kalian mendownload materi doang. Kalian masih menerka-nerka nih dari mana dapatnya. Jadi kan kalau kalian nonton videonya kan seenggaknya kalian mengerti lah meskipun penjelasannya agak kurang. Ini dapatnya dari mana? Kira seperti itu teman-teman ya. Nah, minimal persentase untuk nonton itu ya di atas 50%. Jadi teman-teman kalau misalkan nonton cuma semenit 2 menit habis itu ditinggal, ya saya mau ngasih presensinya gimana juga ya. Kayak gini nih, Mbak Firsta Royan ya. Jadi dia nonton cuma 6%, tapi dia nonton materi. Ya saya mau nilai presensinya gimana? Masa download dari materi doang? Kan saya juga nggak tahu dia paham atau nggak materi yang saya kasih. Kalau di komen doang juga saya nggak akan ini ya, nggak akan anggap ini hadir kalau komen doang. Jadi kalau misalnya ada video,
ya udah ditonton sampai 50% lah minimal. Kemudian kalau di download, dipastikan downloadannya itu tidak melebihi waktu sesinya. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa, perasaan saya udah mendownload nih, tapi kok dianggapnya tidak hadir. Nah, teman-teman bisa komplain dengan screenshot, ini downloadnya kapan sih materi yang kemarin. Jadi saya nggak eh, memprediksi lah, ini teman-teman udah download atau belum sih. Karena kan saya ngeliat berdasarkan data di sini aja. Mungkin teman-teman ada yang nonton videonya di YouTube atau gimana, kan saya juga nggak tahu. Jadi teman-teman silakan melakukan screenshot kalau emang udah nonton. Jadi kan kalau di screenshot itu ketahuan kapan melakukan screenshotnya, kapan nontonnya, dan segala macam. Jika seperti itu ya teman-teman ya. Untuk student engagement score, di sini saya nggak ngelihat ini apalah ini. Saya ngeliat hanya dari laporan aja. Itu teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Siapa nih? Mbak Widya. Siap, boleh. Gimana Mbak? Mau ditanya apa Mbak? Eh, ya Pak, sebelumnya maaf Pak, saya sebenarnya Oh, cowok Pak. siap. Oh iya, Mas Widya gimana Mas? Sorry, sorry. Apa namanya dia Pak? Ya. Siap. Gini Pak, mau tanya terkait yang tadi, terkait absensi tadi Pak. Hmm, Kan beberapa, jadi saya kan ada yang absennya jadinya cuma 50% tuh Pak. Itu hmm, ada perbaikan atau ya udah berarti next sesi sesi yang berikutnya dipastiin itu aja gitu loh Pak. Dipastiin nonton video semua gitu loh Pak. hmm. Kalau di mata kuliah saya sebelumnya, saya ngeliat dulu nih, dia ada perbaikan atau enggak. Kayak Hmm. misalkan dia semakin aktif atau enggak, dia Oh baik. eh, semakin serius belajarnya atau enggak. Kalau emang enggak ada perbaikan, ya saya nggak akan berubah. Tapi kalau emang orang itu mau merubah dirinya, pasti saya akan berubah kok presensinya. Kira seperti itu sih Mas. Oh baik baik Pak. Iya Pak, sudah ditanyakan. Berarti untuk nextnya ya tadi Pak kata Bapak tadi nonton video itu ya Pak ya, sama Iya, dipastiin sampai selesai gitu ya Pak ya. betul. Yang pasti historinya loh, jangan sampai hilang juga. Kalau download, ya Baik baik. screenshot Hmm. atau gimana. Nanti kan kalau saya kasih alpha, seenggaknya teman-teman komplain punya buktinya. Oh, ini saya ada loh, gitu. Hmm. Baik baik Pak. Ya, Baik Pak, sudah jelas Pak. Terima kasih banyak Pak. oke, sama-sama. Ada lagi, teman-teman? Oh, kayaknya udah paham semua nih. Oke lah, kalau udah paham semua, saya akhirnya cukup sampai di sini. Teman-teman untuk pertemuan sesi keempat, nanti videonya saya share lagi di grup. Kemudian yang presentasi barunya nanti saya share juga. Mungkin untuk nanti tugas atau latihan-latihannya saya kirim besok atau Jumat ya. Oke. Saya akhiri sesi keempat hari ini, malam ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pencerahan meskipun hanya sedikit, tapi teman-teman bisa menambah lah ilmunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Pak. Pak Terima kasih Jam. Pak. Nah, Sama-sama. Salam.